Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi di sini ada juga himbauan, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Di sini ada informasi kami dapatkan dari media gpnn.com, di mana belum terima nih P3K, guru lulus pasca sanggah sudah diintimidasi. Ini informasinya 1 Mei 2023. Guru lulus pasca sanggah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 di sejumlah daerah. Berarti ini tidak menyeluruh rekan-rekan ya. Di sejumlah daerah mendapatkan intimidasi dari Pemda atau pemerintah daerah. Salah satu bentuk, nah ini bentuknya, bentuk intimidasi ialah guru honorernya diminta membuat surat pernyataan tidak akan menuntut tunjangan perbaikan penghasilan. Surat tersebut harus ditandatangani bersamaan dengan pengisian daftar riwayat hidup atau pemberkasan NIP P3K. Dilengkapi dengan tanda tangan kepala sekolah di mana guru honorernya ditempatkan. Parah. Mau menjadi aparatur sipil negara atau ASN masih saja diintimidasi. Padahal, nah di sini ya, ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K sudah sangat jelas aturan mainnya. Jadi rekan-rekan juga bisa searching undang-undang dan PP tersebut. Ini disampaikan oleh Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Pasinggrad Indonesia, Ibu Heti. Nah, rekan-rekan ya. Seharusnya, lanjut Heti, ASN P3K mendapatkan berbagai tunjangan di luar gaji pokok. Besar tunjangan tergantung masing-masing daerah. Nah, ini memang ada istilahnya TKD ya, tunjangan kinerja daerah. Ketika ada Pemda malah meniadakan tunjangan itu, bahkan memperkuat dengan surat pernyataan, otomatis guru honorer yang lulus P3K 2022 hanya mendapatkan gapok alias gaji pokok. Kok tega? Pemda mengintimidasi guru honorer. Kalau mereka enggak tekan surat pernyataannya, konsekuensinya tidak diusulkan Pemda kepada Badan Kepegawaian Negara untuk penetapan NIP P3K. Nah, ini ada konsekuensi, katanya rekan-rekan ya. Ada konsekuensi jika di mana ya peserta tersebut tidak mau tekan ya surat pernyataannya atau menandatanganinya, maka di sini dikatakan bahwa tidak diusulkan Pemda atau pemerintah daerah kepada BKN untuk penetapan NIP P3K-nya. Kok bisa rekan-rekan ya? Padahal tidak ada hal-hal yang demikian dalam PP maupun undang-undang aparatur sipil negara. Dia menegaskan TPP itu hanya haknya ASN. Ketika sudah menandatangani surat pernyataan, otomatis guru honorer yang resmi diangkat P3K tidak boleh menuntut TPP lagi. Kondisi tersebut, ujar Hedi, makin membuktikan antara regulasi yang dibuat pusat dan penerapannya sangat bertentangan. Ujung-ujungnya guru honorer dirugikan. Hedi mengungkapkan sejumlah daerah yang menolak membayarkan TPP karena kemampuan fiskalnya rendah atau APBD-nya rekan-rekan ya. Apalagi kalau TPP-nya besar, akan menyulitkan Pemda membayarnya. Makanya guru honorer yang lulus P3K 2022 disuruh bikin surat pernyataan tidak menuntut TPP lagi. Heti berharap masalah tersebut bisa mendapatkan perhatian DPR RI dan pemerintah pusat sebagai pembuat regulasi, bahwa P3K dan PNS adalah aparatur sipil negara. Keduanya mendapatkan gaji pokok serta berbagai tunjangan dengan besaran sama untuk kelompok jabatan serupa pula. Nah, ini tunjangan ini sebenarnya bisa kita dapatkan pada saat kita pengisian DRH juga, karena di sana ada data-data terkait termasuk tunjangan untuk anak istri juga rekan-rekan ya. Nah, entah kenapa kok muncul hal yang seperti ini. Ini sangat merugikan rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada instruksi dari Menteri Agama Yakut untuk seluruh PNS dan P3K. Jangan coba-coba dilanggar. Nah, kira-kira instruksinya apa? Ini 1 Mei rekan-rekan ya.
Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengeluarkan instruksi bagi seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Dia meminta PNS dan P3K untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik ini. Nah, ini permintaannya, tetap menjaga netralitas di tahun politik ini. Pesta pemilihan umum baru akan dilaksanakan pada Februari 2024. Masyarakat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu akan dipilih juga para wakil rakyat. Meski demikian, isu politik saat ini sudah banyak diperbincangkan masyarakat. Nah, benar juga rekan-rekan ya. Tahun politik sudah dimulai, eskalasi politik juga sudah mulai meningkat intensitasnya. Saya meminta aparatur sipil negara Kemenak tidak terpengaruh. Dia juga meminta ASN Kemenak untuk tetap bekerja seperti biasa dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jangan terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai mengarah pada hal yang memicu potensi konflik. Nah, ini arahannya rekan-rekan ya. Tidak perlu ikut-ikutan geliat arus politik yang sedang terjadi. Dia mengaku tidak ingin ada PNS maupun P3K Kemenak terkena masalah karena tahun politik ini. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan melakukan pengawasan lebih ketat. Nah, kepada para ASN yang terlibat politik praktis. Nah, ini rekan-rekan ya, harap diindahkan juga seruan daripada Pak Yakut ya, Mas Gus Yakut, di mana dikatakan bahwa Bawaslu akan melakukan pengawasan lebih ketat kepada para aparatur sipil negara. Karena ASN itu dilarang untuk terlibat dalam politik praktis memang rekan ya. Bahkan ada dalam surat pernyataan, kalau tidak salah pernyataan 5 poin. Menteri Agama berharap tidak ada masalah terkait hal tersebut yang menimpa ASN Kemenak, sebab akan menjadi catatan yang kurang bagus bagi masa depan ASN itu sendiri. Dia menyerukan agar ASN Kemenak tetap menjaga kekompakan dalam memberi pelayanan keagamaan tanpa harus membeda-bedakan, baik membedakan asal agama, asal ormasnya atau sukunya. Yang boleh dibedakan itu kalau ada yang tidak setia kepada NKRI, itu tidak usah dilayani, pungkas Menteri Agama. Nah, ini ada himbauan dari Gus Yakut rekan-rekan ya. Katanya jangan terlibat politik praktis. Dan di menit sebelumnya kita juga mendapatkan informasi adanya intimidasi. Semoga itu tidak dilanjut rekan-rekan ya, karena sangat merugikan honorer. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.